Bante. Sering saya ngalamin seperti marah, benci, terus juga kegelisahan batin itu mengganggu Bante gitu. Adakah teknik meditasi untuk mengatasi itu Bante? Satu. Kedua, saya suka ikut kelas meditasi Bante, tapi suka tim. Ya terusin dulu. Ulangi Bante. Saya suka ikut kelas meditasi. Waktu meditasi suka timbul rasa pegal di punggung itu Bante. Sampai rasa sakit gitu Bante. Jadi meditasi saya suka terganggu gitu Bante. Apakah meditasi saya ini ada kesalahan Bante? Mohon petunjuknya Bante. Terima kasih. Rasa sakit itu harus dilalui, harus dijumpai. Rasa sakit itu merupakan objek yang harus diperhatikan. Nah, kalau rasa sakit waktu diperhatikan, sakit itu makin lama makin kuat, lama-lama reda, hilang. Itu. Jadi rintangan itu harus dihadapi, jangan ditinggal. Itu objek itu. Jadi kalau ditinggal itu akan kembali muncul di tempat lain. Nah, lama-kelamaan kalau Anda memiliki kecerdasan akal pikiran yang cerdas, Anda tahu, bisa ngambil kesimpulan, oh inilah jasmani itu merupakan kumpulan dari penderitaan. Jadi itu harus dilalui, harus dijumpai, jangan dihindari. Makin lama makin hilang. Tapi kalau Anda tolak, semakin lama semakin kuat. Paham ya? Lagi lainnya? Ya. Bebas. Lamanya kalau bisa usahakan setengah jam. Kalau tidak bisa, misalnya 1/4 jam, tapi tiap hari belum bisa. Nah, ini. Tidak ada artinya kalau Anda berlatih di sini, katakanlah mencapai kemajuan yang bagus. Sampai di rumah dibiarkan. Nanti ada latihan lagi datang, Anda akan mulai dari bawah. Itu. Nah, biasanya kalau seseorang berlatih ada kemajuan sedikit, ada kemajuan, saya dorong, saya anjurkan untuk berlatih di rumah. Walaupun itu hanya setengah jam, 1/4 jam, harus itu dilakukan. Kalau tidak dilakukan ya hilang. Itu biasanya saya selalu, mereka yang berlatih dengan baik itu, saya anjurkan latih. Kalau tidak dilatih, datang lagi, mulai dari bawah lagi, datang lagi di bawah lagi, ya datang lagi tak biarkan. Kadang-kadang tanya, ya tak ajukan aja, soalnya dia tidak mau memperhatikan. Paham? Kadang datang tak usir itu. Oh ya, saya kejem itu kan orang-orang. Ya, kejem itu bukan apa? Saya tidak senang itu bukan karena itu, karena saya ingin dia maju tapi tidak mau, saya tidak biarkan aku. Itu loh, saya sering tidak disenangi orang itu.
ada dulu masih Eka Yana sono masih 2 ruko itu, di Gandeng masih kecil. Saya ke sono, mulai datang ke Bandung, latihan, tak suruh pulang. Nah, habis dilatih di sono, rame bikin kacau. Dia datang ke Bandung nanti bikin kacau, saya dimarahi. Saya saya dimarahi oleh pemuda di Dago, tak kacau suruh pulang. Ada lagi? Bante, maaf saya nambahin Bante. Kalau orang yang mudah marah atau gelisah itu Bante, ada nggak teknik meditasi tertentu gitu Bante? Teknik meditasinya Bante, untuk mengatasi mudah marah atau gelisah gitu Bante. Untuk mengatasi apa? Yang suka gelisah atau marah gitu, emosi Bante. Ya itu harus dilawan dengan kesabaran. Harus dilawan dengan kesabaran. Ngerti maksudnya? Tidak ada teknik meditasi ini. Soalnya setiap orang itu memiliki kadar keserakan, kebencian itu kuat. Berbeda kekuatannya itu. Ulangi pertanyaannya. Iya Bante, kan kita manusia, namanya manusia gitu ya Bante. Gampang marah atau emosi atau gelisah gitu batin kita Bante. Nah, saya pikir ada meditasi tertentu yang untuk mengikis itu Bante. Ya itu dilawan dengan kesabaran. Ya. Ada gak Bante? Maaf Bante, ada gak apa? Atau kita mesti mengerti dengan teknik bagaimana gitu Bante, supaya apa pelan-pelan mengikis gitu Bante. Itu kesabaran itu. Sabaran. Ingat nasihat Sang Buddha. Terima kasih Bante. Kesabaran adalah yang paling tinggi itu. Di wadah itu gitu. Tidak ada cara lain itu. Lagi ada? Ya. Selamat malam Bante, Namo Buddhaya. Saya mau tanya Bante, pertama, kalau meditasi ini, badan itu kadang suka goyang. Yang kedua, kadang-kadang pikiran kita udah terarah, tiba-tiba nanti ada kacau lagi gitu. Bagaimana cara Bante mengatasi ini? Terima kasih. Itu harus banyak latihan ya. Harus banyak latihan. Badan goyang itu Anda harus catat, harus tahu ini perasaan saya begitu hilang. Maksudnya di sini kenapa kok cara menilai perasaan? Nah, pada saat badan goyang begini, ya toh, tahu badan saya goyang. Ini perasaan. Paham ya? Jadi ini tahu, sadar badan saya goyang. Itu. Lain pertanyaan? Namo Buddhaya Bante. Saya mau cerita sedikit pengalaman Bante. Suatu malam saya mencoba latihan meditasi. Mungkin moodnya lagi baik atau gimana? Agak keras. Ya. Suatu malam saya melakukan meditasi, saya mengalami badan itu kayak lengket ngunci. Badan tegak ngunci gitu. Apa itu? Badan itu kayak tegak gitu, tegak sekali.
kayak mengunci gitu loh. Kaku toh. Kaku tapi nyaman. Terus yang terjadi itu adalah terjadi ketenangan yang luar biasa. Senang sekali. Masalahnya itu saya mengulangin lagi berkali-kali nggak bisa nemu situasi itu lagi. Itu yang terakhir itu nafsu itu. Yang terakhir itu nafsu. Ingin mengulangi toh. Iya. Itu nafsu. Oh iya. Itu nafsu, keinginan itu. Jadi orang berlatih meditasi mengurangi keinginan. Apakah itu termasuk loba, Pak? Iya. Tapi memang nyaman sekali pada waktu mengalami seperti itu. Ya. Maaf, Pak. Ya, ini ya prosesnya itu. Begitu napas halus, hilang, terus ada perubahan yang mendadak, Anda bisa menahan, bisa mengetahui, timbul pikiran yang terang. Ya, nah itu, pikiran yang terang. Ini nyaman sekali. Bagi pemula ini mengatakan saya baru bisa mengalami pikiran yang sangat tenang sekali. Bahagia sekali. Gembira boleh ya. Tapi bahagia jangan. Bahagia itu nafsu. Kegembiraan kalau dinikmati menjadi bahagia. Nah, di sini begitu tenang itu merasa gembira, bahagia hilang karena dinikmati. Ingin kembali ke situ seumur hidup tidak bisa. Tetapi kalau keinginan tadi enak sekarang tidak enak itu dibuang, muncul. Paham? Paham, Bante. Ya. Mohon maaf, Bante. Apakah itu yang disebut tanda-tanda awal jana? Disebut apa? Ketenangan yang luar biasa itu, apakah bisa disebut tanda awal jana? Oh, jauh belum itu kan. Ya, Ya gini, orang biasanya digaduk-gadukkan. Jangan menilai pengalaman. Itu masuk faktor jana aja belum itu. Faktor jana itu badan merasa gatal seluruhnya bisa. Terus merasa seperti ada semut merayap. Itu macam-macam bentuknya. Bulu berdiri itu faktor-faktor jana. Tapi saya tidak mengajarkan itu. Jadi mungkin sulit kalau Anda ingin mencapai jana itu. Itu tidak ada gunanya. Jana itu adalah hasil yang rendah sekali. Hasil yang rendah sekali. Tapi itu harus dilalui. Nah, di sini bagaimana caranya seseorang agar bisa maju di dalam latihan tanpa memperoleh jana. Itu yang saya harapkan. Itu yang saya harapkan. Jadi saya memang tidak pernah menjelaskan jana ini itu saya tidak pernah, soalnya itu penghalang itu ya.
kalau Anda menarik napas hidung, saya akan mencari sentuhan napas di lubang hidung. Itu untuk menghilangkan jana itu. Salah satu faktor untuk menghindari jana. Terus napas panjang tahu, napas pendek tahu. Nah, kalau napas panjang, napas pendek, Anda bisa merasakan gembira enggak? Bisa. Narik napas panjang, ada rasa gembira, rasa bahagia itu. Nah, itu kan saya tidak pernah nyebutkan. Itu dikembangkan jadi faktor jana. Itu tidak ada gunanya, rendah jana itu. Saya mengajarkan supaya itu saya tidak akan mengajarkan jana itu gini-gini. Yang saya ajarkan adalah menghilangkan faktor itu supaya Anda memilih kecerdasan akal pikiran, kecerdasan pikiran, atau dengan kata lain memilih kebijaksanaan itu yang saya harapkan. Maka buku-buku yang saya terbitkan itu ada menuntun seseorang jangan sampai masuk di dalam jana itu.